mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanku kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Astagfirullahaladzim. Bang Dante kenapa bang? Kamu sih kebiasaan manjain dia. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak begini nih. Bang Rudolf kenapa jadi salahin Anissa? Jelas-jelas abang yang salah. Kenapa Dante diajak lari-lari sih bang? Kamu ngerti apa sih, Han? Kayak punya anak laki-laki aja. Ini anak saya sendiri. Jangan sok tau deh. Maksud abang apa ngomong seperti itu? Ya mungkin saya tidak akan pernah punya anak laki-laki. Tapi kalau saya punya anak yang lagi sakit, saya nggak mungkin membiarkan suami saya maksa anak saya untuk pergi lari dan maksain dia olahraga seperti ini. Ini dibawa ke dokter dong. Ini kenapa jadi begini sih? Makasih ya atas perhatian kamu, tapi lebih baik kamu pulang aja. Bisa. Maksud kamu apa tuh ngomong? Bang, abang sih tadi maksa Dante lari, jadinya ini kan akibatnya. Kalau Dante kenapa-napa gimana, Bang? Emang kamu ngarepin Dante kenapa-napa? Udah, gak usah panikan kayak gitu. Ntar juga sembuh sendiri nih anak. Assalamualaikum. Hei. Karin, Iya, Mas Bram. tumben kamu kesini? Ini aku ada bawain makanan buat buka puasa keluarganya Mas Bram. Buat Mbak Hana, buat Mas Bram, buat Rosi. Tadi aku masak, jadi nggak apa-apa dong kalau daripada mubazir aku bawain ke sini. Oh, ya terima kasih ya. Tumben kamu masak. Iya, aku sekarang pengen banget lancar masaknya karena kalau nanti aku udah nikah, aku pengen suami aku betah di rumah. Kayak Mas Bram betah di rumah karena masakan Mbak Hana enak. Tadi nanti Mas Bram cobain masakan aku enak apa enggak ya, Mas? Ya, oke. Ya. Oh ya, Mas. Aku juga mau minta tolong sesuatu sama Mas Bram. Mas, aku mohon, Mas. Jangan pernah sakitin Mbak Hana lagi, Mas. Aku kasihan sama Mbak Hana. Cukup dulu Mas Bram pernah khilaf sama aku. Jangan pernah sama yang lain lagi ya, Mas. Karena dengan kondisi Mbak Hana sekarang yang seperti ini, aku sebagai wanita bisa ngerasain apa yang Mbak Hana rasain, Mas. Iya, terima kasih ya udah ingetin. Ya, aku pasti mau jaga Hana. Dan aku nggak akan hilaf lagi. Aku ngomong kayak gini aku karena nggak mau Mbak Hana dengan Mas Bram rumah tangganya berantakan lagi kayak waktu itu, Mas. Ya, oke. Terima kasih ya Karin. Oke. Mas Bram, emangnya seberapa lama sih kamu bisa menahan diri kamu untuk nggak melakukan hubungan sama Mbak Hana? Lagi pula, emangnya kamu nggak ngeh kalau aku tadi bilang kalau kamu cukup hilaf sama aku aja? Mas Bram, aku mau kamu jadi milik aku lagi selamanya. Astagfirullahaladzim. Ternyata begini caranya Karin ingin menghancurkan rumah tangga aku. Nggak bisa. Aku nggak akan ngebiarin Karin masuk dan merusak rumah tangga aku lagi.
Karin, sekali lagi terima kasih ya. Sekali lagi. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Hana. Bunda, ini Karin sengaja bikin makanan buat kita, buat buka puasa nanti. Makasih, Mas. Tapi aku udah masak loh buat kamu. Oh, Buat Rosi juga. Oke, nggak apa-apa Mbak Hana. Mungkin Mbak Hana emang benar-benar sudah menyiapkan makanan buat Rosi, buat Mas Bram. Nggak apa-apa, aku ambil balik. Maaf Mbak Hana, kalau Karin udah lancang ngantar makanan buat keluarganya Mbak Hana. Maksud Karin itu baik. Ya udah, Karin pamit dulu. Assalamualaikum Mas Bram, Mbak Hana. Waalaikumsalam. Bunda. Bunda, apa maksud itu semua tadi, Bunda? Bunda. Bunda, ada apa Bunda? Hah? Bunda. Bunda kok begitu sama Karin? Niatnya baik loh. Mas, aku nggak ingin berdebat masalah Karin saat ini. Aku pengen istirahat. Tolong ya, Mas. Bunda. Kok kamu nangis? Kenapa Bunda? Kenapa Bunda? Menurut kamu kenapa aku nangis? Kamu nggak bisa lihat apa yang sedang terjadi. Buka mata kamu, Mas. Buka mata kamu lebar-lebar. Bunda, menurut Mas, apa yang terjadi adalah Karin ngirimin makanan ke rumah. Bunda, kita nggak boleh kan menghalangi orang untuk berniat baik atau melakukan taubat, ya kan? Bunda sendiri yang ngajarin itu ke Mas. Benar, Mas. Aku sangat ingat dengan itu. Dan menurut kamu sekarang Karin sedang bertobat. Iya. Coba kamu pikir baik-baik. Sekali lagi aku minta tolong. Kamu boleh gak percaya sama aku. Tapi lihat, seorang perempuan di masa lalu kamu datang ke rumah ini, memberi makanan di saat istrinya sedang tidak berada di rumah. Dan sekarang Karin sudah membuka kerudungnya di depan kamu. Dia sedang memancing kamu, Mas. Aku berharap bahwa kamu tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Aku berdoa sama Allah kamu benar-benar bisa peka dan kamu bisa mengerti ini, Mas. Bunda, udahlah, kita nggak usah bahas masalah ini lagi deh, Bunda. Bunda pikiran seperti ini udah, ya, mau dibawa kemana lagi? Udahlah, Bunda mendingan istirahat, ya. Kita nggak usah bahas masalah ini lagi. Kenapa Mas Bram masih aja nggak percaya sama aku? Sampai-sampai dia lebih memilih untuk tidak membahas masalah Karin dengan aku. Apa jangan-jangan Mas Bram masih menyimpan rasa ke Karin? Rosi sayang, jangan lari dong nak. Ya udah, kita kan mau sholat bareng. Ayah mana? Gak tahu Bunda. Rosi dari tadi nggak ngeliat ayah. Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Allahu Akbar. Itu ayah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku, warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas Bram.
mungkin mimpi tadi itu sebuah pertanda. Enak ya? Masakannya enak. Iya sayang, enak ya. Bunda, kok udah bangun? Bunda, Tona nggak usah masalah. Bunda kan masih sakit, ya kan? Enggak, aku masih kuat untuk puasa. Mas, ini makanannya dari mana? Kamu sempat beli makanan untuk sahur ya? Enggak, ini kata Bibi ada yang nganter dari pagi ke rumah. Tetangga paling. Tetangga? Siapa? Wah, ayah nggak nanya. Bibi dia nggak kenal orang yang kirim. Jadi Bunda mau puasa nih. Ya, aku makan buah aja. Apa jangan-jangan semua makanan ini dari Karin? Bibi. Iya Bu, saya Bu. Gimana? Bibi betah kerja di sini? Alhamdulillah Bu, saya betah. Oh ya Bi, apa benar ada orang yang mengirim makanan untuk sahur tadi? Iya Bu, ada. Tapi saya nggak kenal orangnya Bu. Kenapa Ibu nggak coba tanya Bapak aja Bu? Kayaknya Bapak kenal deh orangnya. Bapak kenal? Iya, soalnya pas saya sebutin ciri-cirinya, Bapak langsung tahu Bu. Malahan Bapak sempat ragu-ragu mau diambil apa enggak makanannya. Nggak tahu kenapa Bu. Makasih ya. Permisi Bu. Ya. Astagfirullahaladzim. Apa benar Karin? Ini cara dia mau ambil hati Mas Bram lagi. Kira-kira tes DNA-nya selesai kapan, Pak? Biasanya sih 2-3 minggu, Pak. Lama ya, Pak ya? Saya kira sebentar. Ya memang begitulah, Pak. Tes DNA ini tidak bisa sembarangan, Pak. Jadi memang membutuhkan waktu yang agak lama. Maaf kalau boleh saya tahu, kenapa Bapak melakukan tes DNA untuk anak yang bernama Anto ini, Pak? Kira-kira apa yang membuat Bapak itu tidak yakin kalau Anto itu anak Bapak? Sebenarnya sih saya cuman mau pastiin aja, Pak, kalau emang Anto itu anak saya atau bukan. Karena dari kecil dia tinggal sama ibu yang sudah meninggal. Tapi kalau Bapak memang pengen agak cepat, mungkin Bapak bisa mencoba untuk sholat istiqoroh agar mendapat petunjuk dari Allah. Siapa tahu Bapak akan diberikan petunjuk dan bisa mendapatkan jawaban atas masalah Anto ini, Pak. Ya, hitung-hitung sekalian sambil menunggu hasil tes DNA-nya, Pak. Ya, kalau gitu saya duluan ya, Pak ya. Iya. Kalau emang hasilnya lebih cepat, Bapak kabarin saya. Tentu Pak Helmi. Saya akan kabari secepatnya begitu hasil tes DNA-nya keluar, Pak. Ya. Oke, Pak. Makasih ya. Sama-sama. Ya, Pak. Sebenarnya Ustadz, saya benar-benar nggak tega sama Hana. Kasian dia. Kami udah ke beberapa klinik alternatif, tapi belum ada yang menunjukkan perkembangan yang signifikan, Ustadz. Dan tetap aja kita harus bolak-balik ke rumah sakit, dan itu, ya, kita udah mulai merasakan tekanan biayanya. Mas Bram, bagi kita orang yang beriman, musibah itu adalah sebuah ujian. Dan kata Nabi, bagi orang yang beriman, musibah atau sakit, jangankan dia sampai tergolek di rumah sakit atau dia parah,
Kata Nabi, tertusuk dia punya jari oleh duri itu adalah ampunan kesalahan bagi seorang mukmin. Dan satu lagi Mas Bram, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 90, kata Allah begini, "Wa may yattaqi wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Bertakwalah kamu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan. Jadi, dalam kasus ini Mas Bram harus menjadi orang yang bertakwa, termasuk Mbak Hana, juga termasuk orang-orang yang bersabar. Sebab ini adalah sebuah kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dibuat oleh Mas Bram dan Mbak Hana. Itu patokan kita bagi orang yang beriman. Insyaallah Ustaz. Insyaallah saya dan Hana bisa kuat dan sabar. Amin. Melewati masalah ini. Amin. Tapi Ustaz, ya saya jujur sama Ustaz. Saya kadang-kadang bingung dan nggak tahu harus kayak gimana. Sebagai laki-laki Ustaz. Saya paham Mas Bram. Saya paham. Begini Mas Bram, musibah ini akan ujian dari Allah. Kemudian dan kita pun tidak memungkiri tentang hal itu. Tapi saran saya, coba Mas Bram buka komunikasi dengan Mbak Hana. Mudah-mudahan dengan komunikasi itu bisa menemukan solusinya. Saya yakin itu. Coba mulai hari ini atau mulai saat ini Mas Bram buka komunikasi tentang hal itu. So begini Mas Bram, kata Allah gini dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Kata Allah gini, nisa'ukum harthulakum fa'tu harthakum anasi'tum. Istrimu itu laksana ladang bagi kamu. Jadi bagi seorang suami, istri itu laksana ladang, maka datangi dia sesuka hati. Saya harap Mas Bram bisa memahami tentang ayat ini. Dan itu kunci buat kita. Kemudian kita pun menikahi seorang wanita itu bukan hanya janji, ikrar antara kita dengan pasangan hidup kita atau istri kita. Tapi ikatan janji suci ini bukan kepada istri kita saja, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Mas Bram, cintai istri kita itu atau pasangan hidup kita itu karena Allah. Kalau sudah mencintai karena Allah, menikah karena Allah, apapun yang terjadi dengan pasangan hidup itu, maka dia akan menerimanya dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Karena yang dia cintai makhluknya Allah dan dia karena Allah. Itu kunci kehidupan dalam rumah tangga buat kita. Assalamualaikum Mus. Kamu apa kabar? Aku udah lama gak dengar kabar dari kamu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Hana, aku sehat-sehat aja. Kebetulan sekali Mbak Hana telepon aku. Ini Mas Bram lagi ada di rumahku loh Mbak. Kayaknya sih Mas Bram lagi curhat sama Ustadz Jufri. Curhatan ya Mas Bram? Emangnya Mas Bram curhat soal apa? Sebaiknya aku tidak usah menceritakan semuanya ke Mbak Hana. Mas Bram curhatnya kayak gimana Mus? Sebenarnya tadi sih aku nggak terlalu mendengar dengan jelas Mbak Hana. Tapi kayaknya sih tadi yang aku dengar Abi cuma memberi nasihat sama Mas Bram supaya komunikasi di antara Mas Bram dan Mbak Hana itu tetap lancar. Dan semoga Mas Bram dan Mbak Hana tetap diberi kesabaran Mbak. Alhamdulillah Pak Ustadz mengingatkan Mas Bram soal itu. Iya Mbak Hana. Mbak Hana maaf, kita teleponnya udahan dulu ya karena aku harus siapin baju. Abi mau ceramah di TV. Iya, Mus aku minta maaf ya. Aku masih belum sempat jenguk kamu. Tapi makasih banyak kamu udah kasih tahu aku soal masalah ini. Nggak apa-apa kok Mbak Hana, nggak apa-apa. Aku juga ngerti kok, keadaan Mbak Hana kan sekarang juga masih kurang sehat. Yang penting kita saling mendoakan aja ya Mbak. Dan kita harus bertawakal sama Allah. Iya.
Sama-sama, kamu juga ya. Nanti Mbak telepon kamu lagi ya kapan-kapan. Kamu sehat ya. Salam buat Pak Ustadz. Iya, iya Mbak, insya Allah disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, betapa hati hamba saat ini bergejolak dengan rasa sakit dan kekecewaan. Tapi hamba tidak mau menjadi orang yang lalai bersyukur dengan mempertanyakan goresan takdirmu yang tercipta dalam kehidupan hamba. Hamba tahu, hamba seharusnya tidak mengeluhkan hal ini ya Allah. Hamba tahu kalau Mas Bram belakangan ini sudah sangat menunjukkan betapa besarnya rasa cintanya kepada hamba. Tetapi ternyata semua ini masih saja belum bisa membuat hati hamba merasa tenang. Apalagi dengan keadaan hamba yang tidak bisa melayani Mas Bram sebagai istri secara utuh. Dan hadirnya Karin yang kembali mencoba merusak keutuhan rumah tangga hamba. Berikanlah hamba kekuatan dan kesabaran untuk bertahan ya Allah. Angkatlah penyakit yang ada dalam rahim hamba. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah hamba patut memohon dan mengharapkan belas kasihan-Mu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Subhanallah, Masya Allah. Abi dari tadi udah di sini ya? Iya, Abi sambil dengerin Bunda baca Quran. Masya Allah. Bun, maaf Abi ganggu Bunda sebentar. Enggak apa-apa. Kenapa Abi? Ada yang mau Abi kenalkan sama Bunda. Siapa Abi? Orangnya udah ada di ruang tamu. Lebih baik kita temui sekarang aja ya. Assalamualaikum Bu Muslimah. Waalaikumsalam. Bunda, kenalin, ini Dian namanya. Dian? Buat apa Abi ngenalin aku ke perempuan muda ini? Dian, silakan duduk, Bunda. Bunda, Dian mulai hari ini akan tinggal bersama kita. Tinggal di rumah ini? Apa jangan-jangan Abi mau menjadikan Dian ini sebagai istri kedua Abi? Dian, maaf, bisa tinggalkan kami berdua. Mohon maaf ya, jangan kesinggung. Iya Pak Ustadz, nggak apa-apa. Saya sama sekali nggak tersinggung. Kalau gitu saya permisi ke depan dulu ya Pak Ustadz, Mbak Muslimah. Bunda, bagaimana menurut Bunda tentang Dian? Jadi itu calon istri kedua Abi. Abi kenapa malah ketawa? Bunda. Jadi maksudnya Abi mau menikahi perempuan itu? Bunda. Dian itu bukan calon istri Abi, Bunda. Jadi begini, Bun. Dian itu curhat sama Abi. Kalau dia itu sedang hamil 3 bulan. Kemudian dia ditinggalin sama suaminya. Karena memang dia merasa dirinya gak mampu untuk membiayai dirinya. Juga nanti anaknya
Jadi dia tinggal di pesantren kita sampai dia melahirkan. Dan bayinya itu pun akan dititip di pesantren kita. Gitu maksudnya. Menitipkan bayi? Iya. Maksudnya gimana sih Abi? Loh, terus kalau misalkan bayi itu dititip di pesantren, siapa yang akan menjaga bayi itu? Kan kasihan juga kalau nanti bayi itu tidak mendapat kasih sayang ibunya. Nah ini Bunda, ini yang ingin Abi obrolkan sama Bunda. Maksud Abi begini, setelah dia nanti melahirkan di pesantren, bagaimana kalau anaknya itu kita yang adopsi Bunda? Bunda setuju nggak? Masya Allah. Abi serius? Ya iya Bun, masa Abi bercanda sih? Abi serius Bunda. Bunda setuju nggak? Alhamdulillahirobbil alamin. Ya Bunda setujulah Abi. Bunda sangat setuju untuk mengadopsi anak itu. Bunda malah senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bunda setuju, Abi senang. Alhamdulillah. Allah. Salam. Assalamualaikum. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan ilmu yang ada padamu, dan aku memohon kekuasaanmu untuk menyelesaikan urusanku dengan kodratmu, dan aku mohon kepadamu sebagian karunia yang agung, karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan aku tidak berkuasa, dan Engkau Maha Tahu sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau Maha mengetahui perkara yang baik. Ya Allah, sekiranya Engkau tahu bahwa urusan anak laki-laki ini baik untukku, agamaku, dan kehidupanku, serta baik pula akibatnya di dunia dan di akhirat, maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan ini bagiku. Kemudian berkatilah aku dalam urusan ini. Dan sekiranya Engkau tahu bahwa urusan ini anak laki-laki bernama Anton lebih buruk untukku, agamaku dan kehidupanku, serta lebih buruk pula akibatnya di dunia dan di akhirat, maka jauhkanlah ya Allah, jauhkanlah urusan ini dariku. Dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun, dan jadikanlah aku ridho menerimanya. Amin, amin ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Aku kan belum siapin sahur buat Mas Bram dan Rosi. Sudah 2 hari ini aku tidak menjalankan kewajiban aku. Dan mungkin ada baiknya aku sekalian minta maaf sama Mas Bram. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Karin. Karin, aku sengaja nungguin kamu di sini karena aku mau bilang sama kamu, tolong jangan hantar makanan lagi ke rumah. Oh, emangnya Mas Bram gak kasihan sama Mbak Hana? Mbak Hana bangun harus siapin buat sahurnya Mas Bram dengan Rosi. Kan Mbak Hana kondisinya lagi gak... Karin, tetap aja Karin.
Ini kamu udah tahu sendiri, ya. Hana nggak mau kamu anterin makanan lagi ke rumah ini dan juga aku harus hormatin itu, ya Karin. Aku tahu niat kamu baik dengan siapin makanan segala macam. Kamu pengen bantuin Hana, cuman dia nggak pengen seperti itu, ya. Padahal aku udah bangun pagi-pagi, capek-capek masak buat Mas Bram dengan Rosi, tapi nggak diterima. Padahal aku tadi jalannya lumayan jauh. Udah. Oke, Karin, ini kali terakhir, oke? Ya. Kali terakhir aku bisa ambil makanan ini dan tolong, aku minta tolong. Habis dari ini tolong, jangan. Jadi benar kalau Karin yang kemarin mengirim makanan sahur untuk Mas Bram dan Rosi. Tapi kenapa kemarin Mas Bram nggak ngomong jujur ke aku? Masa iya sih Mas Bram masih cemburu sama Tristan? Atau... Udah, terima kasih ya sekali lagi. Enggak apa-apa Mas Bram. Aku mau nanya sama Mas Bram, apa Mbak Hana setiap sahur bangun buat masakin Mas Bram dengan Rosi atau temenin kalian gitu? Ya, untuk sementara Hana nggak bangun sahur, dia harus istirahat, jadi ya itulah. Gitu. Sebenarnya kalau aku dibolehin, aku pengen masuk nemenin Mas Bram dengan Rosi sahur. Karena kalau aku harus pulang juga aku nggak keburu sahur gitu, Mas. Maaf banget Karin, tapi itu sama sekali nggak mungkin. Ya, kamu harus hormatin Hana. Ya. Ya Mas Bram, aku ngerti. Please ya. Ya, aku tahu kondisinya Mbak Hana sekarang mungkin lagi sakit dan tidak bisa terima dengan kehadiran aku, nggak masalah Mas Bram. Tolong ngerti ya. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Assalamualaikum Mas Bram. Ya, waalaikumsalam ya. Lihat aja ya Mbak Hana, sebentar lagi aku akan beneran geser kedudukan kamu di rumah ini. Bunda? Loh kok Bunda udah bangun? Emang Bunda mau puasa ya? Iya, aku mau nemenin kamu sama Rosi puasa, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, tapi kalau Bunda nggak kuat ya pengen nggak usah. Aku masih kuat kok. Terus kamu habis dari mana? Kamu habis keluar ya? Bunda, sekarang Bunda nemenin Rosi sama Ayah sahur ya. Iya dong. Bunda pasti temenin, tapi ini mukanya masih ngantuk. Coba cuci muka dulu. Habis itu kita sahur bareng-bareng ya. Iya Bunda. Kenapa Mas Bram nggak langsung kasih tahu aja kalau makanan ini kiriman dari Karin? Mungkin aja Mas Bram tadi belum sempat bilang karena ada Rosi. Lebih baik aku tunggu sampai Mas Bram cerita sendiri. Apa sebaiknya aku bilang ke Hana kalau makanan ini kiriman dari Karin? Tapi kalau aku jujur sama Hana, pasti Hana bakalan kecewa. Sayang, enak ya makanannya? Iya, enak banget Bunda. Ya, berarti makanan yang ayah pilih itu cocok ya buat kamu sampai makannya lahap banget. Kalau sampai Hana tahu itu makanan dari Karin, pasti dia akan sedih dan kecewa sama aku. Bunda? 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 Bunda mesti istirahat ya? Kenapa Mas? Mau berangkat ke kantor ya? Iya, tapi aku sudah mikir-mikir Bunda dan Mas rasa cuma informasi aja mau bilang sama Bunda kalau Mas mau jual mobil untuk bantu biaya operasi Bunda ya. Mas, kamu nggak usah melakukan itu. Kamu nggak usah jual mobil kamu untuk biaya operasi aku.
aku udah ambil keputusan kalau aku nggak mau jalanin operasi. Bunda, kan kata dokter Bunda harus cepat jalanin operasinya. Karena kalau tidak, nanti sel kanker itu bisa menyebar ke organ-organ yang lain. Bunda harus lakukan operasi itu. Gak apa-apa Bunda. Aku rasa lebih baik aku ikutin cara kamu aja. Aku mau berikhtiar dengan pengobatan alternatif itu. Aku yakin aku pasti bisa sembuh. Lagi pula aku juga masih ingin melahirkan anak laki-laki buat kamu, Mas. Udah, Mas. Beneran kok, aku udah gak apa-apa. Aku cuma butuh sedikit istirahat aja. Tapi mulai besok aku boleh ya masakin sahur buat kamu sama Rosi. Gak apa-apa kan? Kenapa tiba-tiba Hana seolah seperti memaksakan diri gitu? Apa mungkin sebenarnya Hana tahu soal makanan kiriman Karin pas sahur tadi? Apa sebaiknya aku bicara jujur aja sama Bunda? Tapi aku gak sanggup bilang sama dia. Astagfirullahaladzim, maafin aku ya Bunda. Mas, kamu jangan ngelamun gitu dong. Sekarang udah jam berapa? Nanti kamu keburu telat. Mana? Kamu berangkat ke kantor aja, ya? Ya udah Bunda, aku berangkat ke kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, kamu gak usah khawatir. Bunda hati-hati ya. Banyakin istirahat ya. Ya udah Bunda, aku berangkat dulu ya. Bibi, Rosi. Iya, Pak. Udah siap sayang? Udah. Oke, good. Ayo kita ke sekolah. Bibi, aku minta tolong ya. Tolong aku titip Bu Hana, sama ingatin Bu Hana untuk minum obatnya ya. Iya Pak, insya Allah pasti saya akan kasih tahu Bu Hana buat minum obat. Ya udah, terima kasih ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Salam, dadah. Yuk. Udah siap semuanya? PR semua udah selesai? Gimana, Hel? Anto beneran anak kamu? Belum aku buka. Aku maunya kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan akan ada keajaiban yang bisa mengubah semua kenyataan ini. Bagus. Bagus. Sekarang kamu senang kan? Setelah kamu tahu Anto itu ternyata anak kamu. Anak kandung kamu dari perempuan itu, dari perempuan lain. Bina, tolong sabar, gak usah marah-marah. Helmi, aku gak bisa nerima anak itu di antara kita berdua. Aku gak bisa. Dan sampai kapanpun aku pun gak bisa, Helmi. Aku akan cari jalan mengenai Anto. Kalau emang aku harus bawa dia keluar, akan aku lakuin.
Vina, maafin aku, Vina. Oma, Nadia seneng banget punya adik laki-laki kayak Anto. Soalnya Anto itu baik banget sama Nadia. Terus Anto juga mau ngajakin Nadia main. Makasih ya Anto. Sama-sama. Ke Nadia. Oma kenapa? Enggak apa-apa, Oma cuma batuk sedikit. Anto ambil minum dulu ya Oma. Sebentar ya Oma. Iya sayang. Ya Allah, benar kata Nadia. Anak itu memang anak yang baik dan penuh perhatian. Kamu ini apa-apaan sih? Maafin Anto, Bu. Anto benar-benar nggak sengaja, Bu. Kamu ini anak gak tahu aturan ya? Pakai mata kamu kalau jalan, kamu ngerti nggak? Sekarang gimana dong baju ibu udah basah? Ini orang repot aja. Mama jangan marahin Anto gitu. Anto juga nggak sengaja. Nadia, diam kamu. Kamu nggak usah ikut campur. Vina, kenapa sih kamu? Jaga dong emosi kamu. Mereka ini kan masih anak-anak. Kenapa sekarang semua orang dalam rumah ini itu nyalahin Vina? Kenapa kalian itu nonjokin aku seakan-akan aku orang paling jahat di rumah ini? Kenapa? Vina, istighfar. Aduh, kamu benar-benar. Kamu ingat ya, mereka ini kan masih anak-anak. Anto juga ini masih kecil. Mama nggak usah ikut-ikutan ngebujuk aku untuk terima anak ini. Vina benci sama anak ini. Benci, Ma. Anto, kamu jangan sedih ya. Kamu jangan dengerin omongan Mama. Aku sama Oma juga seneng kok kalau kamu ada di sini, ya kan Oma? Iya. Oma juga senang kok. Apa-apa, udah gak usah nangis nak ya. Ini dia. Sempurna. Selamat jalan Mbak Hana. Sebentar lagi nyawa Mbak Hana gak akan terselamatkan. Setelah ini, aku akan lebih mudah buat dapetin Mas Bram. Nyaris saja hampir ketahuan. Ngapain sih Mbak Hana pakai nongol-nongol segala? Bunda? Waalaikumsalam. Bunda? Mas, kamu udah pulang kantor jam segini? Mas, kok kamu bukannya mau ke kantor? Kenapa kamu jadi pulang? Iya, Bunda, soalnya tadi abis anterin Rosi ke sekolah. Mas dapat telepon dari kantor. Dan ternyata ada tugas di luar, ada dinas. Jadi Mas kalian mau pulang ke rumah, mau kabarin Bunda dan mau siap-siap barang biar bisa berangkat. Alhamdulillah ya Bunda. Ini ya
rezeki juga buat keluarga kita. Mas, tapi apa mungkin dalam kondisi seperti ini aku bisa jaga Rosi sendirian? Aku juga butuh kamu, Mas. Tolong kamu nggak usah pergi ya. Kamu di rumah aja, Mas. Bunda, aku yakin kamu bisa, Bunda. Ya mungkin Vina atau Anissa bisa bantu. Aku mungkin setelah ini kalau aku udah siap-siap, nanti aku bisa anterin kamu ke rumah Vina. Dan Rosi pasti seneng dia bisa main sama Nadia. Mas, aku punya firasat yang kurang baik. Gimana kalau aku bilang aku nggak ngizinin kamu untuk pergi keluar kota? Aku masih trauma, Mas. Aku nggak mau kamu ninggalin keluarga kita, Mas. Kok ngomong begitu sih? Kamu ingat nggak terakhir kali kamu bilang kamu lagi dinas dan kamu keluar kota, kamu malah... Bunda ini kan rezeki buat kita, Bunda. Lagian kalau Bunda mikirin kayak gitu terus, ya sampai kapanpun kita nggak akan selesai dengan masalah zaman dulu kita itu. Kalau Bunda curiga terus, ya mau dibawa kemana hubungan kita? Bunda juga udah bilang kalau Bunda sekarang udah percaya sama Mas. Tapi kalau begini, ya... Terus menurut kamu aku nggak pantas untuk curiga sama kamu? Bunda sendiri yang bilang kalau Bunda sudah maafin Mas. Ya, aku memang udah maafin kamu. Tapi aku curiga karena aku tahu kalau kamu diam-diam ketemu sama Karin di belakang aku. Diam-diam ketemu Karin? Maksud Bunda apa sih? Kapan diam-diam ketemu sama Karin? Mas, kamu masih gak mau jujur sama aku. Aku tahu kalau kamu ketemu sama Karin karena Karin yang menyiapkan masakan sahur itu, iya kan? Benar apa enggak? Jawab itu aja. Aku minta tolong. Benar atau tidak Karin yang menyiapkan makanan sahur? Benar, Bunda. Emang Karin yang menyiapkan makanan sahur. Tapi Bunda, aku gak bermaksud apa-apa dengan makanan sahur itu. Ya sebagian aku juga mikir itu bisa bantuin Bunda. Bunda gak usah repot-repot masak. Aku gak butuh bantuan Karin dan aku juga gak mempermasalahkan masakan itu. Yang menjadi masalah adalah kamu gak bisa jujur sama aku. Ini hal yang sangat kecil, Mas. Ini hal yang sangat sepele dan kamu gak bisa ngomong sama aku apa adanya. Gimana kalau ada apa-apa lagi? Ya kamu juga sama, Bunda. Ya ternyata kamu tahu. Kamu tahu kalau ternyata Karin yang udah baik hati menyiapkan makanan sahur buat kita, tapi Bunda diam aja. Ya, Bunda okein aja, diam aja waktu kita makan sahur bareng. Udah 2 malam berarti Bunda tahu dua-duanya Karin yang masak. Kenapa Bunda nggak bilang? Aku mau menunggu kamu cerita jujur sama aku, Mas. Ya Bunda, aku nggak mau cerita karena aku nggak mau menyakitin hati kamu. Ya Bunda, aku tahu kamu lagi stres dengan semua masalah yang kamu lagi lewatin sekarang. Ya udah, kalau kamu tetap ngotot pengen keluar kota, silakan. Aku bisa jaga diri aku baik-baik. Kamu tenang aja. Oh jadi sekarang oke. Sekarang nggak apa-apa kalau aku mau dinas keluar kota. Sekarang nggak apa-apa. Ya? Begitu aja Bunda ubah pikiran. Ya Bunda juga harus tahu. Bunda sendiri yang tahu kalau makanan itu disiapin oleh Karin, tapi Bunda nggak ngomong. Sama juga kan, kita sama-sama salah kan? Ya aku emang nggak ngomong karena aku nggak mau sakitin hati Bunda. Aku mau Bunda baik-baik aja, tapi ya sekarang ya semuanya lah Bunda. Aku kamarnya udah beda, semuanya udah beda, ya makan juga. Sekarang kamu maunya apa?